Selamat sore, salam sejahtera. Saya Profesor Dr. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini kita akan obrolan santai dengan tamu di hadapan kita. Beliau adalah Bapak Solihin, adalah mahasiswa program doktor angkatan ke-20. Pak Solihin ini kalau kita sering baca di media, juga melihat di Google, beliau adalah orang di balik kesuksesan dari Alfamart, Alfamidi, Dandan, dan Lawson. Nah, sore ini kita akan obrol-obrol dengan Bapak Solihin mengenai kesuksesan beliau melakukan investasi pengembangan dalam bisnis retail yang bernama Alfamart dan seterusnya. Selamat sore Pak Solihin. Selamat sore Prof. Faisal. Assalamualaikum dan salam sehat selalu. Baik, sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Kayaknya segar betul ini sore hari ini. Baik Pak Solihin, tadi di prolog saya sudah mengatakan bahwa saya selama ini sangat mengenal produk yang namanya Alfamart. Nah, oleh karena itu saya ingin mendapat pencerahan ya mengenai dunia entrepreneur yang akan nanti kita teruskan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa di Universitas Borobudur. Bagaimana menjadi seorang entrepreneur sehingga sukses seperti Bapak ini membuat Alfamart begitu berkembang di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa nih. Ini mengingat cerita sebelumnya nih, karena Alfamart saat ini sudah berusia kurang lebih 21 tahun. Oke. Jadi kalau ditanya awalnya 21 tahun yang lalu otomatis. Baik. Nah, pertama kuncinya apa? Yang pasti ada kemauan. Ada kemauan dalam arti kata, dalam hal ini kita komit terhadap suatu yang ingin kita capai. Nah, memang di dalam suatu awal kita memulai suatu usaha, biasanya kita sudah menemukan, wah ini ada yang besar. Ingat bahwa yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, tapi yang lambat pasti akan ditinggalkan sama yang cepat. Nah, artinya kita ngelihat peluang bisnis itu harus selalu ada. Oke. Tetapi bagaimana kita bisa cepat mengantisipasi karena bisnis ini adalah bisnis pelayanan. Di dalam bisnis pelayanan atau bisnis retail seperti ini adalah hakikatnya hanya dua, yaitu pelayanan dengan efisiensi. Yang menang dalam bisnis ini yang bisa memberikan pelayanan lebih baik dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Nah, oke, kita kembali kepada bagaimana kita bisa membesarkan ini, yaitu cepat. Oke. Nah, kalau berbicara bisnis ini, yang paling utama adalah lokasi. Oke. Lokasi, dan lokasi. Oke. Kalau kita masih kecil, orang nggak akan lihat. Oke. Ya mungkin 21 tahun yang lalu tanya Alfamart apaan ya? Orang juga nggak tahu gitu. Oke. Karena masih kecil seperti itu. Jadi rasa insting itu memang harus melekat Pak ya. Iya. Bagaimana untuk suatu kecepatan. Tapi apakah kecepatan itu tidak bisa dipungkiri dengan adanya suatu peluang Pak? Ya, memang begini. Dalam menangkap suatu peluang di mana kita membuka suatu usaha, biasanya adalah udah ada usaha yang sebelumnya. Nah, kita berprinsip lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Oke. Artinya lakukanlah suatu bisnis peluang usaha yang berbeda dulu deh. Oh, iya. Nah, sehingga kalau kita bicara berbeda, jangan kita berbicara kita baru aja mulai usaha, ada usaha yang sudah sekian lama kita mengatakan bahwa kita lebih baik, orang pun nggak akan percaya. Oke. Itu kira-kira. Itu gitu ya Pak. Yes. Jadi kalau sekarang banyak teman-teman atau masyarakat melihat kesuksesan Pak Solihin, tentu kita harus melihat ke belakang dulu. Di balik kesuksesan itu pasti ada kegagalan Pak. Kira-kira pernah nggak Pak dalam menjalankan bisnis ini mengalami suatu kegagalan Pak? Ya, kan namanya bisnis retail yang tadi ditanyakan yaitu lebih spesifik terhadap retail yaitu minimarket Alfamart. Nah, pertama kalau kita bicara bahwa sekian banyak perusahaan, sekian banyak gerai yang ada, banyak gak yang tutup? Banyak. Nah, tutupnya ini apakah dinilai sebagai kegagalan? Bisa saja. Ya, karena
dalam bisnis, satu usaha di mana kita melakukan investasi, apa sih yang diharapkan? Yaitu untung. Ya. Ya, walaupun mungkin sekian lama harus ada mengalami satu kerugian. Tapi kalau sekian lama itu rugi, orang juga capek juga kan begitu. Nah, jadi dengan kata lain, hal-hal yang disampaikan Prof tadi atau tanyakan, apakah kita ada kegagalan? Ya banyak lah. Tetapi kegagalan itu kalau bahasa pengusaha jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Oke, Gitu. jadi kalau kita mengalami kegagalan itu bukan berarti suatu kehancuran Pak ya, Setuju. tetapi adalah suatu awal untuk mencapai suatu kebangkitan. Ya. Ya. Baik Pak Solihin, saya kalau melihat dari kurikulum vitae Pak Solihin gitu ya, ini hukum Pak ya, Bapak ini S2-nya hukum gitu ya, dan sekarang mengambil juga doktor hukum gitu kan. Kok bisa Bapak menjadi seorang entrepreneur? Harusnya Bapak ini bisa menjadi seorang advokat lah gitu ya, atau menjadi konsultan hukum. Tetapi ini saya pikir kok salah jalur ini. Jadi bisnisnya lebih kental terutama dalam bisnis retail di Alfamart ini Pak. Ya, pertama memang hukum rasanya siapapun kita harus mengerti hukum. Oke, Nah, akan lebih baik lagi kalau kita ngerti hukum karena kita belajar. baik. Ya, nah untuk itulah kita harus belajar terus sampai kapanpun. Di samping memang beberapa pekerjaan terkait dengan hal itu. Ini Oke. juga yang memotivasi untuk saya bagaimana bisa mengetahui lebih banyak tentang hukum. Ya, Oke. karena sekali lagi pekerjaan juga memang memerlukan hal itu dan kebetulan minat terhadap hukum itu cukup besar sehingga nggak ada salahnya sambil kita kerja sambil juga belajar. Oke. Karena dalam pekerjaan sehari-hari di Pak Solihin lakukan, pasti itu syarat dengan banyaknya urusan-urusan hukum. Iya, Ya, terutama adanya perjanjian-perjanjian, mungkin ada juga franchise mungkin, atau juga mungkin berbicara hak cipta mungkin. setuju. Apakah memang seperti itu Pak dalam dunia realnya dalam bisnis itu Pak? Iya, ada dua jawaban saya. Yang pertama, bisnis Alfamart terhadap pengembangan bisnis itu sendiri, terhadap tanggung jawab apa yang saya lakukan di perusahaan. Iya. Nah, tanggung jawab saya di perusahaan tentunya bahwa berkaitan dengan sewa menyewa itu menjadi hal saya. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pemerintah perizinan menjadi tanggung jawab. Nah, Oke. otomatis kita harus tahu nih Iya. ya aturan-aturan di setiap daerah atau lain sebagainya. Ditambah perusahaan melihat satu peluang sehingga disampaikan di awal bahwa bagaimana kita bisa cepat. Nah, kecepatan inilah yang harus kita terus-menerus, jangan pernah kita berhenti terus sehingga kita nggak cepat. Karena di belakang masih banyak orang yang ingin lebih cepat daripada kita. Oke, jadi pendidikan doktor hukum itu juga akan membantu pekerjaan sehari-hari Pak ya? Pasti. Nah, kebetulan Mhm. Pak Solihin ini adalah mahasiswa doktor hukum nih di angkatan ke-20 gitu ya. Ya. Apa sih sebenarnya tujuannya Pak Solihin ini kuliah doktor hukum? Ya, ini kalau pilihan yang pertama dulu ya. Kita bicara hal yang kita minati tentang apa yang menjadi tuntutan pekerjaan. Oke. Nah, saya menganggap bahwa dari awal S1, S2, walaupun hukumnya S2 saya di tentang hak kekayaan intelektual, nah doktor ini saya melihatnya banyak hal yang bisa saya dapat di sini. Nah, sehingga dengan kondisi yang bisa saya diterima sebagai mahasiswa di sini, ini suatu kebahagiaan juga buat saya. Nah, disinilah saya bisa mendapatkan satu ilmu yang lebih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan itu pasti bermanfaat buat mengimplementasikan apa yang saya dapat ke dalam bidang pekerjaan saya. Oke, Pak Solihin. Ya. Tahunya kuliah doktor hukum di Universitas Borobudur ini dari mana ini ceritanya? Nah, ini ada hal yang menarik. 86-87 saya tinggal di daerah sini. Oke. Tepatnya di Pangkalan Jati. Baik. Ya. Dan saat itu sudah ada Universitas Borobudur. Baik. Ya. Tetapi skopnya mungkin ya gedungnya juga masih seperti kecil dan sebagainya nih. Nah, saya ngelihat bahwa satu bisnis apapun kalau dia berkembang pasti ada suatu hal yang baik di sana. Oke. Tidak mungkin satu bisnis berkembang karena pengelolaannya nggak baik. Nah, saya melihat itu di situ dulu. Oke. Ya, setiap hari pulang saya lihat
kelihatan tuh Borobudur. Iya. Setiap hari karena saya selalu pulang lewat tol menuju ke rumah saya di Bekasi. Nah, saya melihat itu berkembangnya luar biasa. Iya. Nah, sehingga Borobudur sendiri buat saya pada waktu di awal-awal saya tinggal di tahun 86 87, saya melihatnya ini semakin besar. Baik. Nah, baik. disinilah sebetulnya di dalamnya ini pasti ada orang-orang yang kompeten di dalam mengelola serta mengajarkan, apalagi dengan gedung yang sebesar ini. Pasti kalau mahasiswa agak banyak tidak akan mendapatkan nilai ekonomis. Seperti itu. Oke. Setelah Pak Solihin Iya. kuliah doktor hukum ya, Iya. tentu kan sudah Mm-mm. menjalani perkuliahan. Iya. Bagaimana kesan Pak Solihin terhadap apakah materi perkuliahannya, tenaga pengajarnya, fasilitas yang didapatkannya, seperti apa Bapak merasakannya, Pak? Ya, pertama satu kebanggaan. Kalau kita bicara sekolah sebelumnya yang ngajar dengan titel profesor berapa orang sih? Bahkan nggak ada. Iya. Tapi kuliah di sini hampir semuanya profesor yang ngajarin. Itu nggak kaleng-kaleng Pak ya? Iya, nggak kaleng-kaleng. Oh, iya. Artinya ya kita sadar bahwa untuk mendapatkan pendidikan profesor bukan satu hal yang mudah. Oke. Nah, artinya yang bersangkutan memberikan ilmu, menurunkan ilmu kepada kita udah berkah buat kita. Wah. Seperti itu. Jadi tenaga pengajar yang Bapak rasakan Iya. selama ini sudah kualitasnya luar biasa Pak Luar ya? biasa. Oke. Ada kesannya nggak Pak dengan perkuliahan yang sudah dijalani di program Doktor Hukum Universitas Borobudur ini Pak? Ya, pertama di samping dosennya yang memberikan pelajaran dan sebagainya luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi dan bisa kita mencerna dengan baik. Nah, lingkungan, Oke. ya pertemanan, Oke. ini yang luar biasa saya anggap. Ya, Iya. karena dengan demikian kita semakin banyak berteman, tentunya semakin banyak hal yang kita dapat di dalam pertemanan ini. Oke. Kalau boleh tahu Pak, pertemanan yang dimaksud dalam kelas itu memang apakah latar belakang yang berbeda sehingga Bapak mendapatkan teman yang baru atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama tadi Pak Prof sampaikan latar belakang daripada mahasiswanya kan macam-macam nih. Oke. Ya, ada lawyer, ada jaksa, ada hakim lain Baik. sebagainya. Oke. Jadi di sini menurut saya pada saat kita berbicara banyak hal yang tadinya kita tidak tahu itu menjadi tahu. Oke. Nah, itu kan suatu hal yang pelajaran yang sebetulnya nggak bisa langsung kita dapat dalam sekolah gitu ya. Kalau kita nggak berkenal dengan orang yang bersangkutan nggak akan pernah tahu. Dan itu menurut saya kelebihan yang saya dapat selama masa kuliah di Universitas Borobudur. Oke. Pak Solihin ya, Yes. jadi ke situasi sekarang ini kan masih pandemi nih. Sudah hampir 1 tahun bangsa kita dan bangsa di dunia ini kena pandemi ya, virus COVID-19. Nah, bagaimana menyikapi adik-adik atau teman-teman mahasiswa kita khususnya Universitas Borobudur ini bisa percaya diri untuk bisnis? Ya, pertama dalam bisnis harus ada kemauan dulu di hati Oke. kita. Ya, karena jiwa seorang pebisnis akan berbeda kalau dia sudah lama menjadi karyawan. Oke. Merubah paradigma seorang karyawan menjadi seorang pengusaha itu suatu hal yang tidak mudah. Tetapi pekerjaan yang tidak pernah berakhir ada pekerjaan yang tidak pernah kita mulai. Mulai. Jadi mulai itu bisa Mulai. di kapan saja. Kapan saja. Startingnya di kapan Kapan saja. saja. Oke, ini itu udah satu tips ya bagi adik-adik mahasiswa dan teman-teman. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Solihin ada memulai itu adalah kunci pertama. Iya. Ya. Baik, Pak Solihin, di ujung kita obrolan sore ini ada nggak sebenarnya tips-tips ya kepada masyarakat bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang baik? Ya, pertama mulailah hal-hal yang kita inginkan, sepertinya kita ingin jadi pengusaha, mulailah kita berusaha. Ya. Usaha apa? Usahakan apa yang bisa kita usahakan. Oke. Ya, jangan berpikir satu pengusaha yang sekarang udah menjadi besar, tiba-tiba besar, nggak mungkin dari kecil. Oke. Ya, mulain dulu apa usaha yang bisa kita lakukan. Jangan juga berpikir modal harus besar lain sebagainya. Enggak, dengan kita punya handphone yang sederhana juga bisa. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, teknologi begitu canggih, sangat mudah. Yang penting kita ada kemauan untuk memulai usaha itu. Apapun usahanya. Jadi jangan terpengaruh, jangan terperangkap oleh satu usaha yang kita ingin besar. Ya, usaha apa?
Jangan, udah usaha yang kecil-kecilan. Yang kita lihat dulu banyak mahasiswa yang berhasil hanya jual pulsa. Oke. Ya, sekarang banyak restoran yang tidak ada tempatnya. Oke. Ya, dia bisa menjual makanan dengan cara online. Jadi banyak sekali. Yang penting kreatif dan mau usaha. Udah itu. Jangan pernah bermimpi yang bangun tidur mimpinya udah nggak ada lagi. Oke. Ya, jangan pernah takut bermimpi. Mimpilah yang tinggi-tinggi, tapi setelah bangun tidur mimpi itu harus diingat terus. Oke lah, itulah satu tips untuk menuju kesuksesan ala Pak Solihin. Yes. Nah, jadi ala beliau inilah yang kita bisa ambil manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sukses seperti Pak Solihin. Demikianlah obrolan sore kita dengan Pak Solihin, ya mahasiswa program Doktor Hukum di program Universitas Borobudur. Saya pikir itu yang bisa kita diskusikan pada sore ini. Sampai ketemu. Salam. Yes, terima kasih. Yes.